sedemikian rupa ketua umum itu bisa hadir di setiap acara ya konferwil yang dilaksanakan oleh masing-masing, sehingga mesti dibuatkan time schedule ya, mesti ada perencanaan. Nah, sehingga ketua umum itu bisa hadir di setiap konferwil. Ketua umum lah kan karena dia lambang, dia yang harus menyampaikan. Nah, ini waktu yang 3 bulan itu jarang terpenuhi. Nah, ada toleransi ya, lewat 3 bulan itu 2 bulan ya. Nah, 2 bulan. Nah, terus 2 bulan ini seringkali juga lewat. Ini mekanismenya kan dengan PLT, tetapi apa namanya, kalau dilaksanakan pelaksana tugas ya. Nah, untuk hal-hal tertentu. Jadi misalnya memang tidak mau untuk laksanakan konferwil karena tidak sejalan dengan terpilihnya ketua umum. Jadi kan ada saja yang seperti itu gitu ya. Nah, di tetangga sebelah, di organisasi lain juga banyak kita temukan yang seperti itu. Nah, sehingga ketua umum harus mengantisipasi. Jadi kembali lagi, masa konsolidasi 5 bulan ini ya. Nah, ini sekarang kena tahun pemilu mungkin jadi 6 bulan gitu kan. Ya, molor dikit lah. Ya, tetapi sudah diputuskan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sudah disusun. Harus tersusun itu. Karena setelah PP, para pengwil-pengwil, setelah itu pengwil-pengwil juga harus konsolidasi. Pengda-pengda. Nah, bayangkan ya, lebih mudah PP ya, saya bilang walaupun jarak tempuhnya jauh PP. Hanya 34. Ya, 33. 33. Ya, ini 33 ini dibandingkan dengan 26 pengda yang ada di Jawa Barat, lebih repot Jawa Barat. Jawa Tengah juga begitu, Jawa Timur juga begitu, Kalimantan bahkan ada yang harus naik kapal. Walaupun pengdanya sedikit. Iya, walaupun pengdanya sedikit. Nah, sehingga ini kan harus diprioritaskan untuk konsolidasi. Sukses atau tidaknya seorang ketua umum itu salah satunya ya, dilihat apakah dia sukses melaksanakan konsolidasi organisasi atau tidak. Gitu. Baru kemudian berikutnya program. Nah, konsolidasi konferwil dari dua pengurus ini, jumlahnya mana yang lebih banyak yang sudah terlaksana? Ya, saya karena kan kalau nggak salah nih yang Gross dapat ya, walaupun 1 bulan lah, Desember itu Gross agak sedikit vakum. Bukan vakum tidak meliput. Mana aja sih? Memantau aja Bang Bro. Kita sambil tapa, memantau CCTV, memantau, bukannya memantau lah, anteng, tapi kan adem, organisasi kan adem. Nah, dari 2 kubu ini, dualisme lah, kita bicara dualisme pengurus ini, mana yang sudah lebih banyak atau yang sudah tercapai? Dan kalau bicara waktu, Agustus ke Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Kita belum bicara di Januari. Kalau yang Oktober, November, Desember, 2 bulan. Ya, susah ya kalau bicara tentang jumlah. Karena kalau bicara ada di medsos. Ya, kalau tentang jumlah udah pasti versi KLB lah yang lebih banyak gitu kan. Walaupun rentang waktunya lebih pendek ya. Karena yang kongres itu kan dari akhir Agustus, sekarang sudah bulan Januari. Kemudian Oktober, sekarang sudah bulan Januari gitu kan. Jadi Oktober, November, Desember, Januari udah 3 bulan kan. Nah, kalau 3 bulan itu harusnya sudah tercapai di angka 25 ya, 24 harusnya gitu ya. Nah, dalam waktu 3 bulan. Jadi jangan dihitung ya waktunya itu di hari di hari libur, tidak ya kan. 1 bulan itu kan ada 30 hari ya kan. Nah, jadi 3 bulan itu ya 120 hari. Nah, jadi harusnya jadi gilir. Makanya harus dibuat time schedule tadi. Oke. Berarti ini belum tercapai harapan. Menurut saya tidak tercapai. Tentang kalau yang sebelah cuma 8 pengwil. Nah, itulah. Yang sebelah 8 pengwil. Yang sebelah 25 pengwil. Ya. Kalau saya tuh berharap begini ya. Jangan selalu melihat ke pengurus pusat. Karena kalau sekarang kita melihat ke pengurus pusat, di salah satu pengurus wilayah itu anggotanya ada yang beragam. Iya kan? Nah, makanya dulu, kenapa yang harus menjadi skala prioritas itu adalah
tata kelola organisasi, kemudian mengembalikan kedaulatan itu ke tangan anggota, karena kita ini organisasi yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain. Berbeda. Kalau partai politik ya, partai politik orang bisa pindah dari satu partai ke partai lain, ya, beban. Nah, tanpa beban. Nah, kalau di kita ini organisasi yang isinya itu adalah para pejabat semua. Jadi sistem sentralisasi ya dengan kekuasaan terpusat ke satu titik. Kalau menurut saya itu salah. Makanya yang seharusnya terjadi adalah ya kembalikan kedaulatan ke tangan anggota. Perkuat daerah, Pemda, kabupaten, kota, dan Pengwil. Yang memilih ketua Pemda adalah anggota yang ada di daerahnya, yang memilih ketua Pengwil adalah anggota yang ada di provinsinya. Ya, betul. Ya kan? Nah, dan di anggaran rumah tangga kita ya, coba dilihat ya, untuk penyelenggaraan Konferwil dari sisi unsur peserta. Nah, ini juga seharusnya sudah dilakukan penyempurnaan. Ya, peserta Konferwil adalah seluruh pengurus wilayah, ya, kemudian perwakilan pengurus daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah. Ya. Betul. Nah, di situ masuk tidak pusat? Tidak. Tamu, undangan. Tidak ada. Jadi yang boleh ada di arena Konferwil tersebut hanya para notaris, para anggota INI yang ada di provinsi itu. Makanya dulu juga pernah saya sampaikan ya, senior saya yang sekarang sedang jadi caleg ya, yang dari Sukabumi. Oh iya. Nah, ada dari pengurus pusat masuk pada saat Konferwil di Jawa Barat. Padahal dia notaris Jawa Barat. Bukan, dia notaris Jakarta. Nah, tapi dia mewakili PP. Coba lihat dalam aturan main kita. Ada nggak di situ bahwa Konferwil itu boleh dihadiri oleh pengurus pusat? Tidak, pengurus pusat itu hanya pada saat seremonial acara pembukaan. Sama pencatatan. Nah, makanya dulu ya 2016 itu penyempurnaan tata kelola organisasi itu sudah harus signifikan perubahannya. Sekarang ART kita ini kan tumpang tindih dan banyak yang berbeda dengan anggaran dasar. Banyak yang berbeda antara aturan main berbeda atau bertentangan. Justru bisa dikatakan bertentangan. Karena kan beda. Kalau berbeda itu mungkin agak melenceng sedikit, tapi kalau bertentangan kan berarti bertabrakan. Nah, itulah ya. Salah satu misalnya. 1 putaran, 2 putaran. Nah, terus yang kedua misalnya. Organisasi ini kalau elektronik ya, tetapi kalau sistem pemilihannya tetap harus hadir langsung karena ada persyaratan 50+1 kehadiran fisik itu. Kalau enggak, tidak boleh, tidak mempunyai hak memilih. Begitu juga seharusnya di Kongres, ya kan? Tapi itu disalahi oleh yang akhir Agustus, ya kan? Nah, karena ada itu di anggaran rumah tangga. Pasal 20 ya. Ya, kalau itu tetap diselenggarakan tanpa kehadiran fisik, ya berarti sudah mengangkangi hasil keputusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Pasal 20 tata cara pemilihan. Nah, terus yang lain misalnya, pada saat Konferwil, ya, kita selalu meminta 1 sesi, ya, minimal 1 jam, ya, dialokasikan untuk bidang organisasi dan Dewan Kehormatan. Jadi disitulah DKP dan organisasi, ya, dan bisa membawa ketua bidang yang lain untuk mensosialisasikan keputusan Kongres atau Kongres luar biasa. Sosialisasikan, karena tidak semua anggota di wilayah itu hadir pada saat Kongres. Kemudian ada beberapa tentu yang harus disejalankan cara pemahamannya gitu kan. Nah, tapi ART kita ya di Konferwil DKP yang melantik DKW terpilih melalui Konferwil, tetapi pada saat nanti Konferda ya, yang seharusnya DKW ini juga menyosialisasikan hasil keputusan Kongres dan Konferwil, tetapi DKW itu tidak punya peran di Konferda. Iya, nah, yang melantik malah PP. Bukan. DKP.
presidiumnya gitu kan. Nah, harusnya kan ini ada kesinambungan gitu kan. Nah, ya banyak hal lah yang harusnya kita tata, termasuk juga tentang sudah ada kendala nggak sih Bang Bro? Terkendala nggak dalam pelaksanaan konsolidasi ini dari dua kubu ini yang akhir Agustus dengan akhir Oktober? Ya, yang pasti kalau kita taat aturan, terlewati 3 bulan plus 2 bulan harus PLT. Itu. Iya. Terlewati. Nah, sekarang pertanyaannya ya, siapa yang mem-PLT kan? Ya. Ya. Versi masing-masing. Versi yang mana yang mem-PLT kan? Jadi ini permasalahan yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian ini terjadi, kan ini akibat dari penyebab. Penyebab tadi kan sudah saya sebut di awal. Yang seharusnya segera diantisipasi. Bukan rebutan kekuasaan. Tapi rebutan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau Bang Eki lihat sampai Desember akhir ini apa yang terjadi? Sampai Januari? Iya. Ya. Yang dualisme sekarang yang terjadi. Ya, apakah dua belah pihak ini tidak berupaya untuk tidak ada terlihat upaya itu ya, karena saya menonton di media sosial, karena masing-masing kan punya akun di media sosial tentang program-program yang mereka lakukan. Saya lihat nih, jujur saja, DKP yang di bagian ini sibuk jalan-jalan ke luar negeri saya. Iya kan? Nah, padahal dia punya waktu itu terbatas 3 bulan plus 2 bulan. Nah, terus kegiatan-kegiatan yang saya kira tidak memperlihatkan keseriusan gitu ya untuk mengurus organisasi. Lebih banyak joget-joget saja yang seharusnya apa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Bukan hanya permasalahan yang telah terjadi dan sedang juga mengantisipasi permasalahan-permasalahan ke depan. Karena sekarang dualisme yang Bro sebutkan ada di tingkat PP, ini sebentar lagi Pengwil 2 juga. Oh sudah. Konversi sudah. 2 juga. Loh, bukannya sudah setelah terjadi? itu nanti Pengdanya juga ada 2 versi. Konverdanya juga 2 versi. Bukannya sudah terjadi? Jateng pertama. Iya. Kemudian Sulsel. Makanya ini kan akibat. Ya, jadi bagi saya mengulur-ulur waktu, ya, membiarkan, karena di sini dituntut, ya, punya kapasitas apa tidak? Bisa nggak dualisme ini melebur? Bisa. Apa yang tidak? Kita ini kan semua sama, ya. Itulah bedanya tadi yang saya sebut tadi kan dipotong tuh. Kita dengan partai politik itu bedanya jauh. Kalau partai politik